Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang sudah dilihat di layar ya, nama saya Najwa Nur Aziza. Saya mahasiswa Universitas IDA semester 1. Jadi saya juga lulusan tahun ini gitu. Asal saya dari, yang tahu nggak? Menurut kalian saya asli orang Magelang apa enggak? Enggak. Iya apa enggak? Ya betul, saya dari Purworejo. Ada yang tahu Purworejo? Sering main ke pantainya mungkin? Ya, tahu pantai-pantai di Purworejo? Oke, jadi pada hari ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana sih tips untuk lolos UTBK. Kalian udah ada rencana mau lanjut kuliah atau kerja mungkin? Sudah ada kok ya, tentunya udah kelas 12 itu harus mulai dipikirkan dari sekarang. Nah, ini sudah belajar tapi kok bisa gagal UTBK sih? Kalian pernah berpikir nggak? Kalian itu udah belajar tapi apakah kalian melihat peluang UTBK ini? Apakah kalian mampu dan yakin pede banget kalau kalian bakal lolos? Pernah berpikir nggak kalau kalian punya kesempatan gagal? Pernah. Ya, pernah kan? Pasti pernah kan? Nah, ini saya akan membahas faktor-faktor penyebab kegagalan UTBK. Jadi tadi kan sama Kak Imel udah dikasih tahu tuh tipsnya kalau UTBK gimana sih biar lolos gitu, biar tembus gitu lah cintanya gitu. Nah, kalau di saya ini saya akan membahas tentang faktor penyebab kegagalan UTBK. Yang pertama, ada manajemen waktu yang kurang baik. Saya tahu kalau anak-anak SMA ini masih masa-masa apa ya? Kisah putih abu-abu. Ya kan? Kisah putih abu-abu ini. Nah, ini di manajemen waktu ini pasti kalian masih ya udahlah itu nanti dulu, ini dulu gitu. Maksudnya itu kalian kurang pas gitu untuk manajemen waktu. Yang pertama ada to-do list. Ada yang tahu to-do list itu apa? Ada yang tahu? Apa? Iya, betul sekali. Jadi to-do list itu adalah list. Kalian tahu list kan? List-listan. Nah, apa yang akan kalian kerjakan pada hari itu? Misalkan hari ini kalian mau belajar apa, kalian itu harus ditulis. Misalkan mau belajar matematika, bahasa Indonesia kalau sama bahasa Inggris. Nah, di to-do list ini kalian bisa menulis 1, belajar matematika, 2, belajar bahasa Indonesia, 3, belajar bahasa Inggris. Gitu. Nah, dalam hari itu to-do list harus sudah dilaksanakan semua. Jangan sampai to-do list ini tidak bisa dilaksanakan. Kalian misalkan jam 1 harusnya itu kalian belajar matematika. Kalian malah tidur, malah apa, jadinya terlewatkan. Jadi to-do list ini nggak bisa terlaksana. Nah, jadi kalian ini PR-nya kalian harus bisa membuat to-do list. Hari ini apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Terus yang kedua adalah skala prioritas. Prioritas, wah ini pasti anak-anak muda ini mungkin nggak tahu yang namanya prioritas. Apa coba prioritas? Apa? Keutamaan. Betul sekali. Nah, ini kenapa kok bisa masuk di manajemen waktu yang kurang baik? Skala prioritas ini terkait dengan keutamaan. Jadi yang diutamakan ketika kita ingin masuk ke bisa lolos UTBK, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya, terutama itu tuh apa gitu loh. Kalau misalkan kalian skala prioritasnya saja kurang baik gitu. Misalkan kalian mau masuk ke jurusan saya bahasa Indonesia. Kalian mau masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Terus kalian punya pilihan yang kedua itu ada nongkrong sama temennya nih. Mau nongkrong di mana, di local folk atau di mana misalkan? Nah, ini kalian harus punya skala prioritas. Kalian harus memilih yang lebih diprioritaskan itu yang mana? Yang belajar apa yang nongkrong? Nongkrong. Dua-duanya. Nongkrong kedua kenapa harus pilih? Nah, kenapa ini kok bisa kamu tidak memprioritaskan? Ini berarti kesempatan kamu untuk UTBK besar. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen lolos UTBK ya skala prioritasnya juga. Dan yang ketiga ini mager. Siapa yang hari ini tadi pagi aja mandi mager? Banyak ya ini ya? Iya. Jangan biasa mager ya? Ini ya benar, Magelang itu saya pusing banget Magelang kenapa hujan terus di sini ya semua. Iya ya. Oke, jadi ini mager ini penyakit yang harus dihilangkan. Nggak bisa. Betul, saya juga iya sebenarnya. Tapi gimana caranya biar kita ini menghilangkan rasa mager dengan cepat? Gimana? For your information. Jadi saya dan Kak Imel ini lolos UTBK semua. Jadi masuk di UTBK ini dari jalur
UTBK gitu. Makanya di sini saya bisa berdiri di hadapan kalian untuk membagikan tips bagaimana agar bisa lolos UTBK. Tuh. Ini mager ini gimana caranya biar mager? Mager ya hilang maksudnya. Mager ya hilang ini. Jadi ini yang seperti yang sudah saya laksanakan di hari-hari saya sebelum saya mengikuti UTBK. Saya menempelkan sticky notes, tahu sticky notes? Nah, di tembok belajar, di tembok kamar belajar saya. Jadi itu ada sticky notes saya tulis, jika hari ini kamu masih bermalas-malasan, mager-mageran, ingat di luar sana pesaingmu sedang belajar mati-matian agar bisa menyaingi kalian. Jadi hari ini kalian boleh malas-malasan atau apa terserah, tapi jangan kaget kalau misalkan nanti pas waktunya tempur UTBK kok malah kalah sama teman-teman yang udah rajin belajar. Ternyata kalian kalah di mager ini loh yang bikin kalian kalah. Jadi tolong hilangkan ya dengan cara kalian banyak-banyak mendengarkan apa ya, motivasi-motivasi dari YouTube atau apa, kalian menanamkan dari diri kalian. Kalau sekarang saya leha-leha, gimana masa depan saya? Loh, tahu kan? Nah, yang kedua ini terlalu berharap di SNMPTN. Ada yang udah dijelaskan belum tentang SNMPTN di sini? Udah kan, udah tahu kan SNMPTN sama SBM itu apa bedanya? Kalau tahun ini beda ya, namanya bukan SBM. Apa kan namanya? SNBT, Seleksi Nasional. Nah, pasti kalian bakal nanti semoga ya di kelas ini bisa semuanya masuk ke listisan anak yang ikut SNMPTN, karena anaknya SNMPTN itu hanya anak-anak pilihan saja, tidak mungkin semuanya itu ikut. Itu. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke dalam anak SNMPTN nih, anak yang akan masuk ke perguruan tinggi menggunakan jalur SNMPTN, dibaca coba. Jangan berharap pada hal-hal yang tidak pasti, karena kalau tidak tercapai dirimu akan sakit hati. Ya, begitu. Itu sama juga dengan UTBK. Kenapa seperti itu? Karena biasanya nih pengalaman saya juga dulu SNMPTN. Nah, tuh anak-anak yang ikut SNMPTN apa ya? Sombong. Kalian tahu sombong kan? Tahu. Nah, udah pede banget, udah yakin bakalan lolos UTBK. Iya, UTBK lolos SNMPTN emang iya bakal lolos sama sukses. Nah ini nih kalian harus menghindari terlalu berharap di SNMPTN. Jadi ya teman-teman semua, di jadwal SNMPTN sama SBM itu jaraknya jauh. Jadi ketika kalian masuk ke SNMPTN, jangan terus kalian yuk pede, udahlah paling aku juga lolos, dapat putih dan pasti masuk. Sombong ya Pak? Iya sombong. Sombong sama diri sendiri itu sangat tidak baik. Nah, jadi manfaatkan waktu ketika menunggu pengumuman SNMPTN itu dengan belajar. Jangan sampai kalian menyesal ketika pengumuman SNMPTN kok walah dapatnya merah, dapatnya gagal gitu. Terus sementara dari pengumuman SNMPTN ke SBM itu jaraknya cuma sedikit, cuma 1 bulan aja. Nah, kamu yakin dari 1 bulan ini bisa menguasai seluruh materi TPS? Iya kan, TPS, TPK. Tahu nggak TPS sama TKA? Nggak tahu? Perlu digali lagi ya informasinya ya, jangan sampai kelewatan. Nah, ini nih, salah pilih jurusan. Ada yang udah tahu belum? Maksudnya keinginan kalian ini mau apa? Masuk jurusan apa? Kampus apa? Udah ada yang menentukan belum? Ada yang belum, mungkin aku mau kuliah tapi aku bingung mau di kampus mana, di jurusan apa gitu. Ada yang masih kayak gitu nggak? Masih kayak gitu ya? Nah biasanya ini menjadi peluang membuat gagal di SBMPTN ini. Yang pertama adalah perbedaan pilihan dengan orang tua. Misalkan kamu itu pengennya masuk ke jurusan bahasa Indonesia, tapi orang tua kamu pengennya kamu masuk ke bahasa Inggris gitu. Loh, kamu nggak bisa bahasa Inggris kok dipaksa masuk di bahasa Inggris gitu. Kalian pengennya di bahasa Indonesia. Nah ini nih yang bikin ada yang kacau, karena pasti nanti kalian belajarnya di bahasa Inggris bukan di bahasa Indonesia. Terus yang kedua yaitu mengikuti teman. Ada nggak yang di sini punya circle-circlean? Ada? Ada. Ini nih. Biasanya ini circle teman bestie ya, ini bestie, wah ini bestie banget nih. Misalkan aku sama Kak Inal jadi bestie banget. Kak Inal jadi mau kuliah udah punya pikiran nih, aku mau masuk bahasa Indonesia. Nah saya ini sebenarnya passionnya tuh di matematika, tapi aku takut aku nggak punya temen. Aku takut kalau misalkan aku ini bakal sendirian kalau misalkan aku milih ke jurusan matematika. Akhirnya aku
Sama kayak ini udah milu ke bahasa Indonesia. Nah, itu salah besar ya. Karena dari hal tersebut ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalian dua-duanya lolos. Yang kedua, kalian gagal semua. Yang ketiga, kamu lolos, temanmu nggak lolos. Dan yang keempat, temanmu lolos, kamu nggak lolos. Ayo, gimana coba? Apalagi kalau yang temanmu nggak lolos, malah kita yang lolos. Berabe nggak? Bingung nggak? Kenapa sebenarnya pengen masuk ke jurusan ini karena biar ada temennya. Malah dia gagal, saya keterima. Saya gimana dong? Nggak punya teman. Akhirnya dilepaskan jurusan itu, ya udahlah. Buang sisa-sisa ini gitu. Terus nah ini nih ya, salah pencet pilihan jurusan. Ini ya jangan sampai ini sangat fatal sih besar banget salahnya. Jadi ini saya juga sempat mengalami salah pilih jurusan di UTBK. Ini saya alami sendiri karena saya memilihnya itu pertama di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang kedua baru di U3. Saya memilih bahasa Indonesia semua. Nah, yang pertama ini yang di UNY, saya salah karena memilih jurusan bahasa Indonesia yang ternyata di sana ada dua jenis yang berbeda gitu. Yang pertama ada bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, saya malah pencetnya yang tidak ada kata pendidikannya. Jadi, wah ini saya takut banget ya kalau misalkan saya keterima, nanti malah saya nggak jadi guru. Tuh. Nah, akhirnya pas pengumuman UTBK, alhamdulillahnya saya keterimanya di U3 yang jurusan saya tidak salah pencet. Tapi agak menyesal juga karena tidak terpilih di UNY. Tapi nggak apa-apa, karena sama-sama bagus. Dan di U3 ini PBSI bahasa Indonesia ini akreditasinya sudah A. Tuh. Jadi jangan salah pilih lagi ya. Sudah unggul. Tuh. Satu-satunya prodi di Universitas Tidar yang unggul tuh hanya bahasa Indonesia. Jadi ya udah apa-apa. Nah, ini kurang latihan soal seperti yang tadi Kak Imel berikan ya. Kak Imel tuh nggak belajar tapi nggak bisa lolos UTBK. Saya juga sama. Saya belajar tapi saya nggak belajar materi-materi yang tentang anak-anak IPS karena saya IPA. Jadi dulu saya SMA itu jurusannya IPA. Tapi ketika saya masuk UTBK, masuk bahasa Indonesia ini rumputnya anak-anak IPS nih, ada geografi, sosiologi. Apa ini? Saya biasanya belajarnya kimia, biologi, fisika, tiba-tiba kok disuruh geografi, sosiologi. Nah ini ya, tapi jangan ditiru, tapi kok mau ditiru ya pikir-pikir dulu ya. Saya ini pakai tembak. Kalian tahu sistem tembak? Tahu. Nah, itu di pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya itu UTBK saya tidak dibaca semua, tapi saya tembak B dari nomor 1 sampai terakhir. Nah, itu kenapa saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba pas pengumuman itu saya bahasa Inggris mendapatkan skor 600. Jadi itu kayak setengahnya itu saya benar. Saya kaget dong, kok bisa gitu. Akhirnya alhamdulillah saya masuk di jurusan bahasa Indonesia. Nah ini hanya menyukai hafal tertentu. Terus kurang update soal UTBK tahun sebelumnya seperti tadi yang sudah dibicarakan sama Kak Imel ya, saya nggak perlu ulangi. Nah ini yang paling penting nih. Coba dibaca apa bareng-bareng? Mulai dari sini. Usaha tanpa doa adalah doa tanpa usaha adalah ya. Jadi doa tanpa usaha adalah sia-sia atau omong kosong. Kalian tuh sombong banget udah berdoa tapi nggak ada usahanya. Kalian emangnya kayak ya Allah aku pengen banget masuk di universitas ini dengan jurusan ini. Berdoa setiap malam, setiap hari terus-terusan tapi nggak belajar. Terus kamu masuk ke ruang UTBK, kamu ngapain? Kamu mau mengandalkan kekuatan dari Allah yang sangat luar biasa gitu? Terus kayak pokoknya saya bisa tapi sekalian nggak belajar. Pas tahu soalnya, loh kok beda semua, nggak tahu kok beda sama soal pas SMA gitu. Jadi kalian harus benar-benar mengusahakan belajar kalian gitu sebelum UTBK harus belajar. Tapi diimbangi dengan doa. Gitu. Nah ini untuk tips aja ya buat kalian. Mohon maaf ya, ini yang untuk yang Islam aja ya. Kalau saya ini dulu pas UTBK, sebelum UTBK itu pakai jalur langitnya pakai surat Al-Waqiah. Tuh, jadi setiap malam itu selalu baca surat Al-Waqiah sama Al-Mulk. Terus tahajud juga, sholat duha juga pasti itu. Alhamdulillahnya, menurut saya itu yang paling manjur. Tuh, makanya alhamdulillah bisa lulus di UTBK di Universitas Tidar. Nah, tadi tanya jawab nih, kalau tadi Kak Imel kan
Jadi kalau dari saya, kalian boleh tanya tapi hanya di materi ini saja. Materi yang tadi saya sampaikan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya, angkat tangannya, angkat tangannya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Nanti di sesi akhir saya mau bertanya ya. Oke. Nah, segitu dulu penyampaian materi dari saya. Nanti akan diteruskan oleh teman saya dengan tips-tips yang lebih keren-keren menuju UTBK 2023. Saya berterima kasih pada kalian telah menjadi audiens dari materi yang saya